Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Konsani Matila dan di sini aku akan membahas hubungan erat antara transportasi logistik dengan perdagangan ekspor dan impor. Seperti yang kita ketahui, perdagangan internasional tanpa adanya sistem logistik dan terutama transportasi tidak akan berjalan dengan sempurna. Transportasi logistik merupakan kunci utama dari proses pengiriman antar negara. Tanpa adanya transportasi logistik yang efektif, maka proses pengiriman ekspor dan impor menjadi terhambat. Untuk kita mengirimkan barang ke negara tujuan, kita diberikan berbagai opsi untuk pemilihan jalur transportasi. Pertama, kita bisa menggunakan jalur laut, lalu yang kedua kita bisa menggunakan jalur udara, bahkan kita bisa menggunakan jalur darat. Dalam pemilihan jalur transportasi tersebut, kita tentunya juga memikirkan dari segi efisiensi waktu dan juga biaya. Dalam dunia perdagangan internasional sendiri, waktu dan juga biaya merupakan faktor yang sangat penting. Jika transportasi tidak efisien, baik itu dari segi waktu dan juga biaya, maka harga barang tersebut akan naik dan akan merusak daya saing produk tersebut di pasar global. Oleh karena itu, sistem transportasi logistik yang efisien dapat menurunkan biaya pengiriman dan juga mempercepat waktu transit, yang tentunya dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan yang akan melakukan ekspor dan impor. Lalu di sini aku akan membahas apa sih tantangan dan regulasi dalam proses ekspor dan impor. Salah satu tantangan terhadap pengiriman ekspor dan impor yaitu tentunya pada regulasi dan peraturan internasional. Setiap negara memiliki peraturan regulasi yang berbeda-beda terkait dengan standar keamanan, bea cukai, dan juga regulasi lingkungannya. Transportasi logistik harus memastikan bahwa barang yang dikirimkan itu mematuhi aturan ini sehingga tidak terjadi penundaan atau penolakan pembatalan pengiriman. Oleh karena itu, perusahaan logistik harus tahu dan paham betul tentang peraturan internasional dan dapat menangani dokumen serta izin yang diperlukan ketika melakukan ekspor dan impor. Lalu kita juga harus memperhatikan dari segi infrastruktur transportasi yang mendukung. Dengan adanya infrastruktur transportasi yang mendukung, membuat barang pengiriman ekspor dan impor kita menjadi lebih sampai tujuan tepat waktu. Seperti pelabuhan yang modern, bandara internasional, dan jalan raya yang memungkinkan kita untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain secara cepat dan efisien. Negara-negara yang memiliki infrastruktur yang canggih selalu memiliki keunggulan dalam perdagangan global, dan juga sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki infrastruktur yang kurang canggih atau yang kurang berkembang akan menghadapi banyak kendala dalam proses distribusi barang. Secara keseluruhan yang sudah aku jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa transportasi dan logistik ini sangat berperan penting dalam kegiatan ekspor dan impor. Karena tanpa adanya sistem transportasi logistik yang efisien, barang tidak akan sampai dengan secara tepat waktu dan biaya yang sangat wajar diterima dalam melakukan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis yang sedang melakukan ekspor dan impor, sangat penting untuk bekerja sama dengan para penyedia jasa logistik yang memiliki kapasitas dan pengetahuan dalam menangani pengiriman internasional. Terima kasih atas perhatiannya.